Shalom, selamat hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Nubuat Nabi Yoel sedang digenapi hari-hari ini, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel pasal 2, 28, 29. Dan itu sedang terjadi sekarang. Banyak orang di seluruh dunia ini menyaksikan Tuhan berbicara kepada mereka, yaitu melalui mimpi, melalui nubuatan, melalui penglihatan-penglihatan. Kalau berbicara melalui penglihatan di sini ada bicara tentang juga teruna-teruna. Itu seperti orang-orang yang ditampung di dalam asrama militer atau asrama pendidikan kepolisian, di mana mereka dididik, dibina secara khusus untuk melakukan pelatihan untuk peperangan atau untuk bagaimana cara mereka menembak, bagaimana cara mereka bom, bagaimana mereka bisa perang, dan mereka dilatih di sana. Seperti itu juga di tim Hosana ini juga anak-anak yang kami bawa dari sekolah minggu, dari anak-anak SD, anak-anak SMP ditampung di sini, dan dari sini seperti diasramakan, dan mereka dapat nubuatan ini. Mereka juga sudah menyaksikan bagaimana mereka melihat surga terbuka dengan penglihatan-penglihatan yang mereka terima, dan juga bagaimana mereka melihat juga neraka, di mana banyak orang menderita, banyak orang disiksa, banyak orang yang ada di dalam kegelapan, dan itu sebabnya ada kesaksian-kesaksian yang mereka akan saksikan nanti. Setelah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, Rasul Petrus khotbahkan nubuat Yoel ini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, 17, berbicara akan terjadi pada hari-hari terakhir. Karena Petrus tahu betul pencurahan baru terjadi, dan dia baru menerima pencurahan Roh Kudus, dan dia mengkhotbahkan dan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, dan itu yang terjadi sekarang. Sesudah 2000 tahun dan sebelum Yesus naik ke surga, ia sudah kuduskan murid-muridnya. Itu sebabnya waktu mereka menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka tidak rebah, tetapi mereka menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Itu sebabnya mereka tidak rebah. Seperti Saulus. Saulus adalah orang yang masih dalam dosa, masih orang yang jahat. Itu sebabnya Saulus rebah pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Berbeda pertobatan Saulus dengan para rasul. Itu dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan Yesus berkata, ya, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar, tetapi mereka tidak melihat apapun juga. Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak dapat melihat apa-apa. Dan mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dan pada saat itulah Saulus tahu bahwa itu adalah Tuhan yang
rebahkan dia. Dan itu yang terjadi, proses pertobatan Saulus yang dikenal dengan Paulus, Rasul Paulus, dengan murid-murid itu berbeda. Karena mereka murid-murid itu sudah dikuduskan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Sementara Saulus adalah orang jahat. Dia adalah tidak mengenal jalan Tuhan. Dia penuh kedagingan. Tuhan ingin memakai dia, tetapi dia harus disucikan, harus dikuduskan, harus dilayakkan. Itu sebabnya Tuhan rebahkan dia. Dan itu yang dialami, seperti anak-anak kami tim Hosana juga mengalami beberapa hari yang lalu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes pasal 3 ayat 6. Paulus dikuduskan, Paulus dilayakkan, Paulus dilahirkan baru untuk melayani Tuhan. Tujuan Tuhan adalah akan ada pemulihan bagi semua bangsa-bangsa sebelum Kristus datang, jemput orang-orang kudus. Itu sebabnya mulai tahun 2021 ini dan seterusnya akan ada pemulihan bangsa-bangsa melalui seminar-seminar KKR besar yang akan Tuhan lakukan, sehingga banyak orang akan bertobat, banyak orang akan datang, Tuhan akan selamatkan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti difirmankan Allah dengan perantaraan para nabinya yang kudus di zaman yang lalu. Itu sebabnya kita akan menyaksikan kesaksian dari anak-anak tim Hosana yang Tuhan lakukan. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom. Jadi pada saat itu pada saat beribadah, setelah kami beribadah, kami mulai pembersihan diri, dan saya juga mulai mengaku dosa-dosa saya yang saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan setelah saya mengaku dosa saya, badan saya mulai merasa lemas, kepala saya mulai merasa pusing, dan seluruh badan saya mulai terasa dingin. Dan pada saat itu saya merasa kuasa Roh Kudus sudah bekerja dalam tubuh saya, dan badan saya mulai menjadi lemas. Dan pada saat itu saya terbaring, terjatuh, dan setelah saya terjatuh itu saya rasa seperti aliran Roh Kudus mengalir pada tangan saya. Dan secara refleks Roh memberitahukan saya untuk mendoakan kakak saya, yaitu kakak Jimmy. Dan pada saat saya memanggil dia, saya mulai panggil dan kakak saya mulai mendekat, dan saya mulai menumpangkan tangan atas dia dan mulai berdoa untuk menjadi alat Tuhan. Dan pada saat saya berdoa itu, saya minta Roh Kudus untuk memakai kakak saya secara luar biasa untuk bekerja di ladang Tuhan. Dan pada saat setelah saya berdoa kakak saya, Roh Kudus mulai pakai saya, langsung saya mulai merasa tidak bisa, dan banyak hal-hal yang iblis lakukan, banyak sekali yang saya lihat untuk manusia-manusia di zaman sekarang ini mulai banyak. Dan pada saat itu saya mulai merasa untuk secara manusiawi, untuk rasa menangis ada rasa menangis, pokoknya menjerit untuk Tuhan. Pada saat itu juga saya melihat murka Tuhan yang Tuhan ingin turunkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Dan murka Tuhan itu sudah turun. Dan saya mulai menjerit kepada Bapa, untuk Bapa tidak menurunkan murkanya, tetapi murkanya itu sudah turun. Dan murkanya itu akan bekerja kepada orang-orang yang tidak percaya akan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan pada akhir-akhir ini. Dan pada saat itu, setelah saya melihat murka Tuhan, dan setelah itu kembali lagi mulai sadar. Dan pada saat setelah 2 hari lewat dari itu, kita ada ibadah lagi. Setelah itu roh saya juga dibawa lagi bersama beberapa teman, yaitu seperti Deborah, Inde, dan Andrika. Dan kami pun pergi ke surga. Kami berjalan-jalan. Sebelum kami pergi ke surga, kami melihat Yesus. Yesus dia ada duduk di sebuah batu. Dan setelah itu kami berjalan mengelilingi surga, dan banyak hal yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Halnya seperti nabi-nabi yang kami lihat, Elia, Musa, dan Abraham. Mereka itu mengajar anak-anak kecil yang belum datang ke bumi, yang belum dikirim oleh Bapa ke bumi ini. Dan banyak juga hal-hal yang baru yang tidak pernah kami rasakan. Di sana tuh damai dan sukacita kami rasakan. Dan gelap pun tidak ada, di sana hanya terang. Dan kami tidak rasa sesuatu hal yang macam takut begitu, tidak ada, karena di sana tuh kami berjalan dengan Tuhan. Dan kami melihat air kehidupan,
pohon kehidupan dan banyak hal yang kami lihat. Dan kami juga melihat teman-teman kami juga ada di sana bersama-sama dengan kami. Meskipun mereka ada di dunia, tapi roh mereka tuh sudah ada di sana. Dan kakak-kakak lagi seperti kakak Jimmy dan bapak Panus dan mama Heni juga kami ada lihat di sana. Dan saya juga melihat kakak saya yang telah meninggal. Saya juga telah melihat dia. Dan dia tuh sedang menunggu kami. Dia bilang, dia tanya sama Tuhan, Tuhan kapan Bapak dan Mama saya akan kembali, kapan saudara-saudara saya akan datang untuk bersama-sama dengan saya. Dia juga diajarkan, meskipun dia telah pergi, tapi dia juga ke sana kembali ke surga itu dia diajarkan oleh Abraham, Elia dan Musa. Mereka mengajar anak-anak kecil. Mereka ini dibagi secara terpisah. Yang pertama tuh anak-anak yang ke dunia, yang kedua tuh anak-anak yang sudah datang ke dunia tetapi ada yang dibunuh, ada yang diaborsi, dan ada yang meninggal, dan banyak hal yang kami lihat di surga. Dan di sana juga Tuhan memberikan kami kunci-kunci kami masing-masing. Kunci-kunci kami dapatkan, dan kami juga melihat rumah-rumah yang bagus dengan emas. Meskipun kita cari emas di dunia ini setengah mati, sebenarnya tuh kita tidak usah simpan harta. Di dunia ini kita tidak boleh simpan harta. Kita punya harta itu sebenarnya ada di surga. Kita datang ke bumi ini dengan telanjang, kembali juga telanjang. Tidak mungkin segala sesuatu kita bisa bawa. Tidak ada yang kita bisa bawa. Tapi manusia di dunia ini sekarang tuh mencari harta, kekayaan, hanya untuk memuaskan keinginan daging. Tapi mari saya ajak untuk kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan juga sedang membangun rumah kita di sorga. Dan rumah-rumah kami itu sangat bagus. Semuanya terbuat dari emas. Di dunia ini rumah kita terbuat dari kayu, dari semen, tapi di surga itu terbuat dari emas karena Allah yang sendiri buat. Dan kami juga melihat mahkota-mahkota yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang telah melayani Dia. Dan setelah itu, setelah saya pergi ke surga, lewat beberapa harinya tuh Tuhan bawa roh saya lagi. Tapi saya ke sesuatu tempat yang sangat panas. Dan di sana itu seperti tidak ada damai, sukacita, sejuk pun tidak ada. Tempat itu sangat panas dan banyak orang sekali berteriak. Setelah saya mendengar itu, saya pikir saya ada di tempat lain. Dan Tuhan bilang benar ada di tempat lain. Dan setelah itu, saya melihat banyak sekali orang-orang yang hidup, tetapi roh mereka tuh sudah ada menuju ke neraka. Dan roh mereka tuh, mereka secara tidak sadar, mereka jalan di dunia ini senang-senang, tapi roh mereka tuh sedang menderita. Banyak sekali orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita tuh banyak sekali yang masuk ke neraka. Dan mereka sedang jalan ke jalan yang lebar. Dan mereka sedang menuju ke kebinasaan. Dan pada saat itu, saya juga melihat banyak rupa-rupa iblis yang sangat tidak baik, sangat jelek. Seperti ada yang berkepala 3, 2, dan bermata banyak, bermata 1, berkaki 3, berkaki 1, dan badan-badan mereka itu seperti tidak punya bentuk yang bagus lah, seperti itu. Seperti ada yang kepalanya seperti beruang, badannya manusia, kakinya kambing atau kuda. Begitu. Kebanyakan iblis-iblis itu mempunyai rupa-rupa yang tidak baik. Tetapi banyak sekali manusia yang ingin berteman dengan dia dan tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Banyak sekali orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah. Mereka tuh senang dengan iblis. Sebenarnya iblis itu tidak baik, tapi orang-orang banyak senang ikut iblis. Dan saya juga melihat di sana tuh iblis terlalu banyak. Dia tuh seperti membuat ilusi banyak. Dia juga ingin meniru Allah. Pertama tuh saya lihat itu seperti ada sebuah pohon. Pertamanya itu pohon itu seperti emas, warnanya bagus. Tapi lama-kelamaan itu dia seperti langsung mulai berubah. Dan pohon itu menjadi busuk, ada ulat-ulat, segala sesuatu, kalajengki, tikus-tikus pun banyak di situ. Dan setelah itu saya melihat ada air yang mengalir. Airnya itu sangat bagus, pertama jernih, tapi mulai lama-kelamaan itu mulai menjadi darah, dan baunya itu sangat busuk sekali. Dan juga ada di satu tempat itu seperti iblis, dia buat satu tempat, dia membuat sebuah peti-peti mati, peti-peti anak kecil. Itu yang orang-orang biasa aborsi atau setelah anak melahirkan mereka buang di selokan, got-got, di tempat sampah. Itu yang iblis buat untuk anak-anak kecil itu. Dia pikir seperti mereka tuh sudah ada dengan dia, sudah mati dengan dia, sudah ada di neraka. Sebenarnya tuh anak-anak itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi untuk orang-orang tua juga yang selalu aborsi, anak-anak muda yang selalu aborsi atau setelah melahirkan buang, itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan hal-hal itu. Karena Tuhan memberi anak itu untuk kita didik kembali kepada Tuhan.
bukan untuk kita manusia, tetapi kembali kepada Tuhan. Itu yang membuat Allah sangat sedih, karena anak-anak kecil itu tidak berdosa sebenarnya. Tapi orang-orang tua ini yang buat mereka bunuh. Tapi mereka tidak ada dengan iblis. Sebenarnya mereka ada dengan Bapa di surga. Tapi iblis supaya dia membuat diri dia senang, dia membuat peti-peti mati. Dan juga di situ juga iblis juga dia nonton peti-peti mati itu. Dia melihat dan dia mulai tertawa. Karena dia senang, karena dia pikir anak-anak bayi yang telah meninggal ini ada bersama-sama dengan dia. Dan banyak hal yang iblis itu terlalu banyak meniru. Dan banyak hal ilusi-ilusi yang dia buat supaya dia rasa senang, karena dia telah menguasai semua manusia yang ada di dunia ini. Dan banyak hal yang iblis lakukan di neraka. Banyak hal yang dia rencanakan. Tapi mari, bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Yesus, mari kita bertobat dan berbalik. Sebelum waktunya tiba dan sebelum murka Bapa turun kepada kita, kita harus berbalik, bertobat kepada Tuhan. Karena iblis itu sekarang buat rencana sangat banyak untuk mencobai kita semua, untuk kita pergi bersama-sama dengan dia ke neraka. Iblis itu selalu bekerja siang dan malam. Dia mempunyai waktu-waktu untuk dia bekerja, meskipun dia memiliki waktu untuk dia bekerja, tapi Roh Allah juga memiliki waktu untuk bekerja, untuk mengalahkan dia. Dan banyak hal yang iblis rencanakan. Kita harus patahkan rencana iblis. Tidak boleh kita bekerja sama dengan iblis. Tetapi mulai sekarang ini, di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang bekerja sama dengan iblis. Dan tidak mau bekerja sama dengan Allah. Karena apa? Mereka tahu ikut Allah, Tuhan itu susah, setengah mati. Jadi lebih baik kita ikut iblis saja, senang-senang. Meskipun kita rasa kita senang ikut iblis, tetapi ujungnya itu kebinasaan. Jadi untuk orang-orang yang ada, untuk yang masih tinggal di dunia ini, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita harus bertobat, berbalik. Sebelum iblis itu dia akan senang kalau kita tidak mau ikut Tuhan. Tuhan itu dia akan sedih. Jadi kita harus berbalik kepada Tuhan. Ini hari-hari ini mulai jahat, hari-hari terakhir sekarang. Jadi untuk anak-anak, orang-orang tua, anak-anak, untuk semua orang hamba-hamba Tuhan, berbalik. Kedatangan Tuhan itu sudah mulai dekat. Jangan kita pusingkan dengan dunia ini lagi. Tapi mari bergandengan tangan, kita bekerja sama untuk menarik jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Lalu tiba-tiba kaki saya mulai tenggelam di bawah tanah. Lalu saya berpikir, kita akan kemana?